Saudara-saudara, kita lanjutkan lagi membahas tentang deepening dan broadening dari Tai Chi. Kalau Anda melihat hubungan yin dan yang, maka pada umumnya orang berpendapat bahwa di dalam putih tidak ada yang hitam, di dalam hitam tidak ada yang putih. Karena itu hidup adalah pertentangan habis-habisan antara yang putih dengan yang hitam. Bahkan sampai pada konsep kill or to be killed, dibunuh atau membunuh. Nah, cara pandang ini yang menyebabkan selalu konsep perang dingin itu bubar. Lalu yang menang juga sempoyongan. Ya, bisa berdiri lagi. Ini orang main pancuk, yang menang nggak bisa ngangkat tangannya. Karena dia sudah terobsesi oleh cara pandang itu. Veni Vidi Vici, saya datang, saya lihat dan saya menang. Maka cara pandangnya itu sedemikian selfish. Soalnya di luar itu udah ada pandangan lagi, tidak ada kebenaran. Dan dia menguasai semua media untuk membenarkan pikiran itu. Nah, padahal yang terjadi apa? Dalam kenyataan, di dalam semesta ini, siang tidak pernah forever, tapi terus berkembang dan ujungnya pada ada titik hitam kelihatan pada saat maghrib. Dan maghrib itu terus berkembang sampai gelap gulita malam, dan akhirnya terus berkembang lagi sampai di saat subuh muncullah sinar dan terus berkembang menjadi siang. Demikianlah alam semesta itu berubah. Karena itu bukan yang paling menang yang akan survive, yang paling besar, yang paling kuat, tapi orang yang bisa ya, untuk bisa berubah itu harus lembut dan lentur, bukan pinter dan besar itu yang menjadi susah berubah, dan lalu selalu was-was ketika harus menyesuaikan diri. Nah, ini terjadi juga pada saat Deng Xiaoping menerima dari pendahulunya, ya, Mao Zedong, yang bergerak di dalam pikiran itu kan, karena tetap harus mempertahankan diri utamanya dari serangan dari luar tuh. Deng Xiaoping kembali kepada ancient wisdom bahwa di dalam yin dan yang. Nah, karena itulah dia mulai dengan ke Singapura, berkunjung kepada Lee Kuan Yew, lalu sampai ke Amerika dan melihat kalau begitu Tiongkok harus belajar dari Amerika. Nah, dia memutuskan untuk mengirim mahasiswa sebanyak-banyaknya ke Amerika. Dan mahasiswanya itu konon kabarnya ditinggalkan di satu apartemen yang isinya ya kontrak semata-mata untuk mereka
Dan lalu jadi semacam belajar dari barat dan semua apa yang bisa dibawa ke Tiongkok. Jadi setahun itu sudah hitungannya bukan lagi berapa orang, tapi berapa ratus ribu orang pulang pergi itu. Yang graduate balik lagi itu. Nah, cuma demikian maka ya memang Tiongkok memang menggunakan wisdom ini untuk mendapatkan pelajaran dari barat. Nah, lalu dia menggunakan untuk membangun negaranya. Nah, sedangkan barat itu sebaliknya, karena merasa paling hebat, superiority kompleks, lalu dia nggak mau belajar, merasa itu yang datang ke saya cari ilmu pada saya, ya kan? Ayo berutang budi pada saya. Padahal ini bukan urusan utang dan utang-utangan budi, tapi ini adalah urusan semua itu bergerak seperti yin dan yang, mengalir dari masa lalu tanpa tahu kapan awalnya dan menuju masa depan tanpa akhir. Misalnya aja manusia itu, alam semesta ini dianggap sebagai, atau bumi itu dianggap sebagai tempat untuk hadir dan kehidupan ada di situ, maka udah 4,5 miliar tahun bumi itu mulai terbentuk dan lalu dari kehidupan. Nah, yang menarik adalah kehidupan itu dikarenakan karena ada oksigen ya. Dan yang merintis itu adalah bakteri-bakteri itu, barang-barang dasar kronik itu. Yang kalau 4,5 miliar itu disetarakan dengan 24 jam, maka bakteri itu sudah lahir pada jam 9, 8, 9 pagi. Sedangkan manusia itu baru lahir 1-2 menit sebelum jam 24 tengah malam. Jadi itu berarti apa? Tanpa adanya bakteri, tidak ada kehidupan. Manusia nggak bisa hidup. Ya. Nah, karena itu memang antara besar dan kecil itu terjadi hubungan saling membutuhkan juga dan saling membatasi, seperti halnya dengan yin dengan yang toh. Nah, ini yang kurang dimengerti oleh masyarakat barat, sehingga ketika melihat Tiongkok itu begitu maju, dia bingung, dia hanya mengumpat, yuk ngambil ilmu dari saya segala macam ya, terima kasih. Tapi bukan begitu, itu memang satu kejadian alamiah, seperti siang berganti malam, malam berganti siang lagi. Nah, Profesor Antoni Suwanto dari Institut Pertanian Bogor menjelaskan bahwa juga dalam hal ilmu mikrobiologi yang dia tekuni di Institut Pertanian Bogor, dia mengatakan bahwa jangan gegabah, ojo dumeh. Kalau orang Jawa bilang, mengatakan bahwa ilmu biologi itu, mikrobiologi itu ditemukan oleh orang Belanda. Menurut Antoni Suwanto, orang Belanda itu baru bisa berimprovisasi, mengembangkan
ilmu pengetahuan karena hidupnya makmur, mendapatkan konsesi kekayaan alam dari Indonesia atau dari Nusantara itu. Dan lalu di Holland itu berkumpul berbagai masyarakat dari filosof, seniman, apa segala macam. Dan yang menarik ada seorang tukang kain itu, pedagang kain yang iseng-iseng mengumpulkan hobi, mengumpulkan mikroskop itu, dan cari semakin lemah, semakin tajam, akhirnya dia kaget, loh ada satu mikroskop yang bisa melihat bahkan dalam air jasa hidrolik ada makhluk kecil-kecil yang sebelumnya dia tidak anggap ada. Ya? Nah, bahkan gigi dia sendiri air liurnya kalau diambil, oh gila. Nah, dari situlah orang Belanda itu pedagang kain yang menemukan, mengawali terjadinya ilmu mikrobiologi yang sekarang itu peranannya besar, ya, sehingga kehidupan kita itu tidak mungkin survive tanpa mikrobiologi. Nah, itu ketika COVID-19 kan terbukti bahwa manusia itu bisa punah gitu kalau dia terus-menerus menghabisi bakteri itu, barang-barang kecil, virus. Misalnya aja ketika kita karena diare atau apa dikasih minum antibiotik, dokter mengatakan ya hanya bisa sampai sekian hari dihabiskan, lalu harus makan buah, sayuran. Apa karena zat renik yang ada di perut kita itu mati semua, dan kalau mati semua itu kalau di laboratorium dalam skala dunia, maka itu seperti kalau itu terjadi maka dunia ini akan isinya bangkai-bangkai binatang raksasa itu, yaitu yang nggak bisa daur ulang oleh alam semesta ini, sama seperti plastik. Jadi memang hidup ini kait-mengkait. Dan ketika ilmu mikroskop itu terus dikembangkan sampai sekarang itu ada zat renik yang bisa lebih banyak lagi bisa dilihat oleh mikroskop yang bernama SEMTO, yang bisa melihat 1/1000 triliun nih, ya. Bandingkan dulu dengan drone atau dengan satelit, dengan pesawat ruang angkasa dia bisa mendekatin alam semesta, planet-planet, dan lalu bisa melihat ukuran yang segede tahun cahaya itu. Jadi artinya apa? Besar itu menjadi tak terbatas, kecil juga tak terbatas. Dan karena itu mereka yin dan yang itu bukan jalan sendiri, tapi saling menghidupi dan saling membatasi, ya. Kita ke akhir di sini dulu. Nanti kita lanjutkan dengan pertemuan berikutnya. Sampai jumpa lagi.